merasa kekurangan, jadinya mereka tuh berpikir, wah gue harus punya ini nih, wah gue harus punya kayak dia nih, wah dia punya ini gue harus punya dong, kayak gitu. Padahal nggak boleh, nah kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah datangkan. Assalamualaikum guys, ketemu lagi di YouTube channel gue, Atkisafa. Nah, mohon maaf banget ya, mohon maaf banget, udah lama banget gak upload video lagi karena ada yang harus diperbaikin lagi YouTube gue nya, dan banyak-banyak perbaikan, dan gue harus benar-benar memfikirkan video apa yang benar-benar bermanfaat buat kalian. Nah, untuk sesi kali ini gue mau ngobrol-ngobrol singkat lah sama kalian, ngobrol-ngobrol santai lah. Jadi nih, gue pengen ngomong ke kalian, yaitu yang pertama adalah bersyukur. Kenapa sih gue awali ini dengan bersyukur? Karena tuh kadang manusia benar-benar suka lupa sama apa yang Allah udah kasih sama kita, terutama nikmat mata, kita bisa ngeliat dengan jelas, nikmat kita sehat, nikmat kita bisa makan enak. Itu tuh kadang manusia suka lupa terhadap apa yang Allah udah kasih sama kita, dan malah memikirkan apa yang manusia itu belum punya. Karena mereka merasa kekurangan, jadinya mereka tuh berpikir, wah gue harus punya ini nih, wah gue harus punya kayak dia nih, wah dia punya ini, gue harus punya dong, kayak gitu. Padahal kan nggak boleh. Karena kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah udah kasih sama kita. Di zaman sekarang ini benar-benar kita dipermudah banget sama yang namanya kredit atau hutang ya guys. Itu sih bagus banget ya buat orang yang nggak punya, dan dia bisa punya karena dengan kredit. Tapi itu khusus untuk orang yang benar-benar butuh gitu, bukan yang cuma pengen-pengenan doang nih. Semisal ada si A beli handphone yang lagi viral sekarang, apa 12 iPhone 12 Pro udah ada belum sih ya, pokoknya itulah iPhone 11 Pro Max lah yang gue tahu. Untuk 12 gue nggak tahu, ada Pro Max yang nggak tahu lah. Nah iya, orang itu ngeliat temen dia punya nih, terus dia langsung mikir kayak, gue pengen nih punya handphone kayak dia gitu, gimana ya caranya. Dan akhirnya sekarang kan banyak banget ya dipermudah hutang tuh, apa tuh pay letter kayak gitu kan. Akhirnya dia make tuh pay letter itu, dan dia make pay letter itu tanpa sepengetahuan orang tua. Dan umur kita kan gak ada yang tahu ya guys ya. Semisal nih, nauzubillah ya, nauzubillah banget, gue itu ngutang itu kan untuk beli iPhone 11 Pro Max itu pakai astagfirullahaladzim, pakai pay letter. Nah habis itu gue nggak bilang tuh kan sama orang tua gue, terus tiba-tiba gue ajal gue mati tuh, meninggal. Akhirnya pas gue meninggal tuh utang gue tuh belum selesai tuh. Akhirnya tuh tukang rentenir datang ke rumah gue, karena kan orang tua kan gak tahu kalau gue ini utang nih, beli iPhone nih, iPhone 11 Pro Max nih. Jadi tagih, ibu, anak ibu punya utang belum lunas beli iPhone 11 Pro Max gitu. Terus keadaannya itu orang tua gak punya uang tuh. Nah akhirnya kan jadi ngerepotin orang tua juga kan, gitu loh bahasanya ya. Jadi bener-bener deh harus hati-hati banget sama yang namanya kredit, karena emang bener-bener banyak banget dipermudah kayak gitu-gituan tuh. Kita harus benar-benar menghindari deh, pokoknya intinya harus benar-benar menghindari, karena emang benar-benar bahaya banget guys, asli. Bukannya gue ngelarang kalian untuk beli sesuatu yang kalian inginin ya, tapi ya itu untuk kebaikan kalian juga kan. Cobalah tahan-tahan, cobalah bersyukur sama apa yang kalian udah punya gitu. Banyak loh di luar sana yang bener-bener pengen ini tapi nggak bisa, pengen beli ini nggak bisa. Terlebih
sama orang-orang di pinggiran jalan gitu. Kasian banget kan, mereka aja nggak ngeluh gitu loh. Terus buat kita jangan berutang gitu loh kalau emang benar-benar belum urgen banget. Dan boleh gue jujur, gue tuh benar-benar belum punya mobil pribadi, belum punya motor pribadi. Motor ada di rumah satu, dan itu makanya ganti-gantian. Kalau misalnya yang lagi ada keperluan kakak gue, ya kakak gue yang make atau minta jaminan sama gue. Kalau umi gue yang lagi ada keperluan, umi gue keluar sama kakak gue di rumah, ya kayak gitu. Terus kenapa gue nggak mau ngutang, kenapa umi gue nggak mau ngutang gitu buat beli mobil? Karena emang belum butuh banget gitu loh, karena masih banyak saudara yang punya gitu. Walaupun kita nebeng gitu ya, tapi ya alhamdulillah gitu, ada aja gitu jalannya. Kata umi, ya udah nanti aja kalau misalnya gue udah lulus atau kakak gue udah sukses baru gitu beli mobil, kalau emang duitnya bener-bener emang udah mencukupi gitu. Gak mau tuh umi gue tuh gak mau utang. Terlebih lagi kan kalau lagi masa pandemi kayak gini jarang banget keluar ya guys ya. Maksud gue tuh jadinya kan kalau misalnya pandemi kayak gini ya mobil ya di rumah aja gitu kan, pasti gak kepake gitu. Ya menurut kalian ya bisa lah keluar pakai mobil gitu. Ya menurut gue emang gak punya, terus gimana gitu. Ya emang gue juga belum ditakdirin buat punya, karena Allah tahu mana waktu yang pas buat dikasih sama kita sebagai hambanya, mana yang gak boleh gitu buat kita. Semisal nih Allah belum ngasih mobil ke gue, karena apa? Karena takutnya nih kalau misalnya gue punya mobil sekarang, gue digunain untuk yang enggak atau gue sombong atau segala macem lah kayak gitu. Jadi ya berpikir positif aja sih, pasti dibalikin semua pasti ada hikmahnya, dan pasti gue benar-benar yakin banget pasti bakal ada jalan keluarnya gitu. Dan gue harus bersyukur terhadap apa yang Allah udah kasih gitu loh, gak usah minta yang muluk-muluk gitu. Dan umi gue tuh selalu bilang ke gue, kalau misalnya kalau kamu mau sesuatu salawatin terus kayak gitu, salawatin aja, doa yang banyak, jangan lupa baca al-waqiah, duha jangan dilupain. Selalu kayak gitu, nggak maksudnya umi pengen ini gitu loh, nggak maksa gitu. Umi gue pasti bilangnya minta sama Allah gitu, salawatin. Ya karena belum ke ijabah ya gue harus sabar dengan itu semua gitu loh. Yang kedua yang ingin gue sampaikan ke kalian itu soal memahami takdir. Nih ya, orang berbuat baik sama kita, orang berbuat jahat sama kita, orang ngomong jahat sama kita, orang ngomong gak enak sama kita, itu tuh udah Allah yang gerakin. Makanya kita gak usah terlalu dibawa kepikiran gitu loh. Semisal nih ada orang yang ngomongnya gak enak gitu ke kita, ya kita mikirnya harus kayak gini, ya astagfirullahaladzim, itu kan udah Allah gitu yang gerakin gitu. Kalau misalnya emang perkataan yang menyakitkan itu cuma buat nyakitin diri kita, udah tuh bodo amat, biarin aja. Kalau emang perkataan yang gak enak itu membuat kritik yang membangun, baru kita pikirkan, oh gue gak boleh kayak gini nih, oh gue harus kayak gini nih baru. Kalau omongan yang gak enak tuh udahlah bodo amat lah. Nah kalau gue pribadi nih, kalau ada haters gitu atau komentar-komentar yang gak enak, gue langsung hapus. Kalau sekalipun emang ada di notif, gue langsung hapus, atau enggak gue nggak baca, atau enggak gue blokir, selesai. Kalau misalnya ada kritik yang membangun, baru gue pikirin gitu. Atau ada emang yang harus gue jelasin ke mereka, ya gue jelasin gitu. Udah balik lagi kepada takdir Allah ya. Ya jadi seperti itu. Kalau misalnya kita ngerasa kayak kok gue
kurang ini ya gitu, kok gue nggak punya ini ya, kok gue kayak gini ya. Ya kalian harus menerima takdir Allah gitu. Kalau misalnya emang takdir itu bisa diubah, semisal nih kalian dulu miskin, terus kalian pengen kaya gitu ya, kalian tuh berusaha gitu, berusaha semaksimal mungkin, dan jangan lupa berdoa. Kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa dukung selalu channel gue dengan cara subscribe dan like, comment, and share ke teman-teman dekat kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.